Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar di channel John Auto Car. Oke, seperti janji saya di judul video, di belakang saya sudah ada Daihatsu All New Xenia tipe X standar tahun 2014. Sesuai judul video, saya akan membahas dan mengulas tentang apa aja item yang saya upgrade di dalam Daihatsu All New Xenia ini dan berapa saja biaya yang saya keluarkan. Oke, simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Tetapi sebelum melanjutkan video ini, saya mohon bantuan dukungan support channel ini agar selalu bisa berkembang dengan cara klik tombol subscribe. Jangan lupa untuk kalian like. Jika perlu kalian komen, silahkan komen dan share sebanyak-banyaknya. Oke, let's go. Oke, langsung saja sobat otomotif ya. Kita bahas dari tampak belakang. Apa aja item yang sudah saya upgrade. Yang pertama saya mengupgrade yang namanya list chrome kaca. Oke, list chrome kaca seperti yang saya tunjuk ini. List chrome kaca itu saya beli seharga 110.000 plus ongkos pasang di toko variasi. Oke, di item yang kedua yang saya upgrade adalah emblem. Emblem ini pada spesikalnya mobil ini mempunyai emblem bertipekan X atau standar ya. Emblem ini banyak maknanya ya. Jadi ada emblem brand dari mobil tersebut, ada emblem untuk tipe, ada juga emblem untuk CC. Nah, ini yang akan kita ganti emblem untuk tipe ya. Jadi tipe kendaraan tersebut kita ganti serupa menjadi tipe R. Maka saya membelikan emblem bertuliskan tipe R. Karena basikalnya mobil ini terpasang emblem tipe X standar dan itu sudah kita lepas, kita ganti menjadi tipe R. Oke, ini dia. Itulah hasil dari pemasangan list chrome kaca beserta emblem. Jadi setelah kita hitung-hitung bagian belakang baru aja dua item. Sebenarnya masih ada dua lagi item di dalam pengupgradean saya. Yang ketiga item itu adalah rear door trims atau pijakan kaki berwarna hitam bertuliskan Xenia. Sobat otomotif, itu tadi hasil pembahasan dari item yang ketiga untuk rear door trim atau pijakan kaki ya. Itu tadi ulasannya. Terus kita menuju untuk item yang keempat atau item yang terakhir di dalam wujud belakang dari Daihatsu All New Xenia tipe X standar ini. Kita sudah upgrade, bukan akan ya. Kita upgrade spoiler berstop lamp. Jadi spoiler ini yang saya upgrade ini spoiler yang mempunyai stop lamp ya. Tapi spoiler ini kita beli di toko variasi, hanya variannya copotan ya. Jadi varian yang bekas pakai, bukan varian yang baru seperti
3 item yang barusan saya sebutkan, list chrome kaca, emblem beserta rear door trim. Kalau yang itu kita belinya baru. Hanya untuk yang spoiler kita belinya copotan atau rekondusi bekas pakai. Oke, buat sobat otomotif, itu tadi hasil dari video pemasangan spoiler ya. Seperti yang sobat otomotif tahu, saya beli ini rekonduksi atau bekas pakai alias copotan. Jadi bukan new kondisi ya. Jadi pasti sobat otomotif lihat yang seperti di dalam video tadi, kondisinya pun juga tidak akan perfect atau maksimal ya, sehingga dia ada kondisi yang kurang baik atau minus. Seperti waktu di video tadi, waktu ada kerusakan cat di bagian atas spoiler ini sedikit ya di bagian atas, tapi no problem, tidak mengganggu. Dan andai sobat otomotif beli di dalam keadaan seperti ini, sobat otomotif juga bisa untuk meripenkan cat ke tempat tukang cat ya. Harganya pun juga terjangkau, pastinya tidak membutuhkan biaya yang besar untuk hanya sekedar repaint cat sedikit spoiler ya. So nggak ada masalah buat kita beli di dalam keadaan X atau bekas pakai. Oke, saya beli stop lamp berspoiler ini seharga 200.000. Jadi plus ongkos pasangnya kita beli 250.000 ya. Itu total dari pemasangan plus pembelian spoiler. Oh ya, seperti sobat otomotif tahu, spoiler berstop lamp ini kan ada dual varian, yang non stop lamp dan berstop lamp. Khusus varian yang berstop lamp, barunya di toko variasi langganan saya itu harganya bisa mencapai 600 sampai 700 ribu rupiah. So sobat otomotif bisa ya mengkalkulasi sendirilah berapa biaya yang bisa saya irit. Oke? Jadi budget yang kita keluarkan pun juga kita bisa kelola, karena mengingat harga spoiler yang berstop lamp yang baru itu mahal, makanya saya pikirkan untuk membeli copotannya saja. Selagi itu tidak mengganggu dan masih layak untuk dipakai. Oke, langsung saja kita menuju ke bodi samping kiri. Di bodi samping kiri, seperti yang sobat otomotif tahu, tidak banyak perubahan yang saya upgrade. Hanya sebatas handle pintu saja kita ganti, yang tadinya sewarna dengan bodi kita ganti menjadi berkrom. Itu kita beli satu set 4 biji ya, kan nggak mungkin kalau kita beli cuman 1 atau 2 pasang, maka kita beli satu set itu seharga Rp350.000 plus ongkos pasang. Seperti yang sobat otomotif tahu, seperti yang saya sampaikan berulang-ulang, untuk bodi sebelah kiri, begitu juga yang sebelah kanan, kita tidak terlalu banyak untuk melakukan sebuah tindakan pengupgradean. Kita hanya melakukan tindakan pengupgradean mengganti handle standarnya menjadi handle berkrom seperti yang tadi sobat otomotif lihat. Jadi sebenarnya saya untuk bodi sebelah kiri tidak terlalu banyak perubahan. Terus yang kedua, ini terlepas dari bodi ya, yang jelas sobat otomotif tahu bahwasannya mobil tipe X standar ini memiliki standarisasi dari velg kaleng ya. Dia menggunakan velg kaleng ring 14 BCD 100. Seperti ini wujud setelah kita upgrade ya. Nanti kita akan cantumkan penampakan atau wujud ketika dia masih belum kita upgrade atau proses pengupgradeannya. Ini dia velg yang sudah kita upgrade ke all new Daihatsu Xenia tipe R untuk original atau OM nya di tahun 2014.
buat sobat otomotif, itu tadi ulasan dan bahasan yang sudah saya sampaikan untuk bodi bagian sebelah kiri ya. Saat ini kita beralih atau bergeser untuk bodi sebelah kanan. Tidak banyak untuk yang saya bahas karena sudah saya bahas di bagian kiri tadi, kurang lebih hampir sama. Hanya saya akan menambahkan sedikit informasi untuk spion dan set body molding yang saya tunjuk ini ya. Nah, yang pertama kita akan bahas set body molding dulu. Set body molding ini memang sudah ada atau bawaan dari pabrik. Ketika sobat otomotif membeli dari baru sekalipun, dia memang sudah seperti ini ya. Ini bahannya plastik memanjang sampai ke pintu bagian belakang dan tidak ada corak sama sekali. Jadi polos ya. Tapi jangan khawatir, buat sobat otomotif yang ingin mengganti untuk variasi side body moldingnya itu bergarnish chrome, silahkan datang ke toko variasi untuk merestorasi di wilayah terdekat Anda, oke? Untuk bagian spion buat sobat otomotif, nah ini yang perlu saya sampaikan. Untuk Daihatsu All New Xenia X Standard 2014, spionnya ini polos ya, jadi cupu, bener-bener cupu. Jadi warnanya dop semua, spion batok gitu ya. Jadi tidak ada dual corak warna seperti ini dan tidak ada lampu sen seperti ini. Nah, memang ini sudah upgrade. Hanya sejujurnya saya memang ketika membeli mobil ini waktu lalu sudah menemukan spionnya di dalam keadaan seperti ini. Jadi alhamdulillah saya tidak untuk mengupgrade ulang bagian spion, oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk bagian sebelah kanan. Langsung saja kita lanjut untuk bagian tampak depan Daihatsu All New Xenia X Standard 2014. Ya, inilah penampakan dari Daihatsu All New Xenia X 2014 bagian depan. Oke sobat otomotif, perbedaan dari yang tipe R hanya di bagian grillnya saja. Oke, di bagian grillnya ini ada baris pertama dan baris kedua ini berliskan chrome. Itu untuk yang tipe R. Nah, seperti yang sobat otomotif lihat, untuk Xenia saya ini masih polos warna dengan bodi ya, tidak ada chrome-nya. Bukan saya belum ingin merestorasi, melainkan saya sudah mau merestorasikan di toko variasi langganan saya, hanya stoknya habis. Jadi ya oke lah, saya harus menunggu. Untuk bagian fog lamp, yang jelas untuk tipe X standar ini dia tidak ada fog lamp ya, jadi tertutup. Nanti saya akan berikan contohnya di pojok atas video. Yang jelas ini saya sudah merestorasi ala kadarnya dengan budget yang benar-benar minim ya. Yang penting ada fog lamp-nya, oke? Tapi ini belum finishing karena saya masih ada proses pemasangan list garnish cover fog lamp, oke? Jadi saya hanya merestorasi baru melalui proses restorasi pemasangan fog lamp berserta roll saklarnya aja. Oke, buat sobat otomotif, saat ini saya berada di dalam interior ya, tepatnya di depan atau di kabin driver All New Xenia saya. Di dalam interior mobil ini belum banyak yang saya upgrade, bahkan belum ada yang saya upgrade. Hanya yang perlu sobat otomotif ketahui, di bagian sini harusnya untuk X Standard 2014 ini polos. Dia tidak ada saklar fog lamp karena saklar fog lamp ini bersehubungan dengan project saya memasang atau merestorasi fog lamp yang sudah saya jelaskan tadi ya. Tapi untuk electric mirror ini pun juga tidak ada karena dia belum support electric mirror untuk yang tipe X ya, yang sudah tipe R. Tapi kebetulan ini saya beli saya sudah mendapatkan electric mirror. Apa mungkin ini memang sehubungan dengan penggantian spion yang sudah saya jelaskan di video tadi ya, yang di video tadi. Jadi kesimpulannya ini sudah upgrade ya untuk electric mirror plus spion itu, dan bukan saya yang mengupgrade. Jadi pemilik sebelumnya yang mengupgrade electric mirror dan spion itu, oke? Untuk interior yang lain di bagian depan sudah tidak ada yang saya upgrade lagi. Lanjut ke bagian perbedaan interior antara tipe X standard dan Xenia yang tipe R, oke? Oke buat sobat otomotif, Oke buat sobat otomotif, seperti yang sobat otomotif lihat di video tadi, itu yang saya maksudkan. Jadi di handbrake sini ya, di handbrake ini, di bagian handbrake-nya ini biasanya ada console box ya, bukan biasanya, memang ada console box untuk yang Xenia tipe R ya. Tapi untuk yang tipe X standard ini, seperti yang sobat otomotif lihat tadi, dia kosong. Dia tidak ada console box-nya di sini. Tapi jangan khawatir, sobat otomotif bisa beli di toko variasi terdekat di wilayah sobat otomotif semua.
seharga Rp600.000, kurang lebih di angka segitu untuk pemasangan konsol box. Oke, itu aja perbedaan untuk yang bagian depan. Untuk yang bagian tengah yang saya dudukin sekarang, untuk bagian tengah tidak ada perbedaannya. Nanti kita akan bahas perbedaan di bagian ketiga. Itu ada satu item yang akan kita bahas. Langsung aja, yuk. Seharusnya pada panel D terdapat cover dot trim panel berbahan plastik, beserta dengan cup holder kanan dan kiri, tidak langsung menyatu dengan bodi mobil. Yaps, sobat otomotif yang barusan sobat otomotif lihat dalam video tadi, itu yang saya maksud. Perbedaan antara tipe X dan tipe R di bagian pilar D. Seharusnya pilar D ini tidak langsung menyatu dengan bodi seperti ini ya. Sepertinya sobat otomotif lihat nih, tidak seperti itu ya. Jadi biasanya dia ada covernya, beserta dot trim yang baru. Terus dia juga ada cup holdernya juga. Dia ada cup holder di bagian sini. Nah, seperti itu. Oh ya, untuk informasi harga, untuk pemasangan satu set ya, kanan dan kiri, untuk pemasangan satu setnya di toko variasi itu berkisar sekitar 1,1 juta rupiah. Itu sudah plus ongkos pasang. Jadi sobat otomotif sudah tahu ya perbedaan di dalam interior antara tipe X standar dan tipe R Deluxe. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk bagian interior. Oke, saya rasa sudah cukup. Oke, buat sobat otomotif, di dalam video ini saya menyimpulkan isi dari video ini untuk harapan besar saya agar sobat otomotif tidak enggan atau malu membeli mobil bertipekan standar atau cupu, sehingga ini bisa menjadikan bahan referensi sobat otomotif untuk merestorasi step by step seperti apa yang sudah saya sampaikan dalam video ini. Oke, sehingga sobat otomotif bisa menggunakan mobil ini dengan penampilan yang sudah bukan standar lagi ya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Dan untuk untuk item-item lengkapnya yang sudah saya upgrade dan berapa biaya yang sudah saya habiskan, sobat otomotif bisa sempatkan untuk membaca link deskripsi. Itu sudah saya cantumkan secara detail. Oke. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwasannya mobil yang sudah saya buatkan video ini adalah mobil dari stok dagangan kami dari garasi John Autocar. Jika sobat otomotif berminat untuk membeli mobil ini, apabila mobil ini belum laku, maka sobat otomotif bisa menghubungi kontak person yang ada di link deskripsi ya. Untuk harga mobil ini saya langsung terangkan saja kepada sobat otomotif semua dimanapun berada. Mobil ini kami jual di harga 95 juta rupiah. Jika sobat otomotif ingin menegosiasi harga itu, silahkan hubungi kontak person yang sudah tercantum di link deskripsi. Dan saya ucapkan banyak terima kasih buat sobat otomotif dimanapun kalian berada yang sudah menyempatkan waktunya menonton video ini. Mohon maaf jika banyak ketidaknyamanan dan ketidaksempurnaan dalam pembuatan video ini. Insya Allah saya akan lebih baik membuat video-video selanjutnya. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.